Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dakwah FKSMM Sunggal dimanapun Anda berada, mari bersama-sama ikuti perjalanan kami keliling laut, tepatnya di perkampungan Kelantan, juga perkampungan Persik, di mana perkampungan ini dulunya nampak jauh, sekarang sudah semakin dekat. Dan juga kami bersama Ibu Eva beserta suami dan Bapak Najir Masjid, yaitu Bapak Edi, mengelilingi laut yang ada di Pulau Brandan ini memakai sampan. Di sini para nelayan sedang merapatkan hasil tangkapan ikannya yang akan dijual kepada pembeli, baik yang ada di kota Brandan maupun pembeli yang ada di luar kota Brandan. Sungguh luas pemandangan indah di pantai ini. Oke, sahabat dakwah, mari kita bersama-sama ikuti ceramah singkat bersama Ustadz Sarman Saragi di atas sampan. Mari kita bersama-sama dengarkan tausiahnya. Terima kasih. Pak Edi ya. Jadi hari ini kami lagi menikmatilah suasana alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana bisa kita ambil hikmahnya hadirin. Laut ini merupakan pemberian Allah Subhanahu wa taala yang digunakan manusia untuk menyambung kehidupan mereka. Baik. Mungkin Pak Edi ada yang wabarakatuh. Hadirin dimanapun Anda berada, mari alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini saya diajak jamaah ya. Kebetulan mengisi acara Maulid di Kecamatan Brandan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Kami lagi di kapal nelayan ya, di tengah laut menuju kampung sebelah ya. Desa Kelantan ya. Ya, dan Desa Perlis. Alhamdulillah hari ini merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat laut Allah Subhanahu begitu luas. Jadi pantaslah di dalam Al-Qur'an surah Ar-Rahman Allah mengatakan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kata Allah, nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan wahai manusia. Kita lihat hari ini para nelayan bisa memanfaatkan hasil alam ya. Hasil kekayaan laut, ada ikan, ada kerang dan lain sebagainya untuk menyambung kehidupan mereka. Maka hari ini sebagai khalifah di permukaan bumi, mari ini itu nama desa Kelantannya, para hadirin pemirsa YouTube yang menyaksikan siaran ini. Jadi hari ini manusia menikmati alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hikmah yang bisa kita petik dari alam laut. Yang pertama, setiap hari ikan diperoleh jutaan ton per hari. Tapi tidak ada pernah mereka menaruh bibit atau benih di laut ini. Kenapa tidak habis itu ikan? Ini merupakan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hadirin yang masih hidup gunakan untuk beribadah kepada Allah. Hari ini kita lihat begitu luas ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan akan menambah nilai iman kita, akan menambah nilai takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu hari nanti ketika kiamat datang, maka air laut akan dipanaskan kata Allah, akan ditumpahkan ke darat. Maka air laut ini ternyata akan memberikan kesaksian. Maka kepada kita yang berhadir hari ini yang menyaksikan, saya bersama jamaah hari ini di Brandan, mereka luar biasa antusias. Dijamunya makan, dibawa jalan-jalan. Ya, ada Bu Eva juga di sini dan suami dan bapak ini Pak Najir. Saya nggak tahu namanya Pak, belum Pak Edi ya. Jadi hari ini kami lagi menikmatilah suasana alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana bisa kita ambil hikmahnya hadirin. Laut ini merupakan pemberian Allah Subhanahu wa taala yang digunakan manusia untuk menyambung kehidupan mereka. Baik. Mungkin Pak Edi ada yang bisa disampaikan Pak di jamaah YouTube kita terkait bagaimana dulu ceritanya ini Pak. Dulu luas ini Pak ya. Nah, jadi dulu ini coba pakai mic. Jadi Pak, ini dulu gimana? Mohon diceritakan Pak.
Dulu desa Kelantan nih waktu kami masih kecil nih jauh nih dari namanya pajak ikan lama tuh. Nah, semakin berkembang makin rapat, makin berkembang lah gitu. Makin padat penduduk, makin dekat Ya, makin penampakan. menciut lah ya. Jadi Pak, yang kedua apa penghasilan masyarakat kita di sini? Ini penghasilannya Mayoritasnya pakai nelayan lah, nelayan apa? Nelayan, ya. buat ada kerambah juga. Keramba juga, Iya, penghasil ikan ya Pak ya. penghasil ikan. Jadi ikan yang dijual apakah mahal atau murah, gimana tuh Pak? Insya Allah masih standar lah, Standar lah ya. standar. Jadi ada masjidnya ya. Ya, ada masjid, Ini masjid apa nih? Ini masjid terapung namanya. Masjid Al Ikhlas, Ikhlas Kelantan. Ya. desa Kelantan. 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 Kelantan Berandan. Ibaratnya kampung sana Malaysia lah. Oke Pak. Jadi tadi Pak Edi sudah menjelaskan, hadirin pemirsa, dulu ini lautnya ini luas. Sekarang Tapi lewat aja. Lewat aja. sekarang menciut, ini mungkin perputaran rotasi bumi. Jadi ada masjid di sana, ada masjid Al Ikhlas digunakan mereka untuk beribadah. Tengok mereka hari ini masjidnya di atas air. Kalau kita pikirkan mereka itu ibadahnya sedikit was-was ya dibandingkan kita di kota, di Medan dan lain sekitarnya. Karena mereka ketika beribadah, seandainya datang guncangan air yang tak diinginkan, maka mereka akan air pasang, maka terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Maka sebenarnya kita bersyukur, kita yang hidup di dataran rendah ya, hidup di perkotaan, hari ini kita lihat kehidupan nelayan ini kita rasakan serba sulit karena mereka tidak ada halaman rumah. Mereka hanya berpijak di mana batang-batang ditancapkan. Apa itu Pak? Halo. Itu ada mancing itu hadirin. Jadi luar biasa ya. Tengok rumahnya cantik, semua rumahnya di atas air ya. Jadi harus bertopangkan apa batu. Ini kegiatan anak-anak kita. Masya Allah ya. Masya Allah ini anak-anak. Allah. Halo. Assalamualaikum. Mana tangannya nak? Airnya asin enggak? Asin. Jadi mereka lihat senang ya. Kita ingat dulu waktu kecil. Jadi mereka terkadang manusia ini waktu kecil baik. Allahu Akbar. Jadi waktu anak-anak mereka ini baik ya. Jadi kita doakan sama Rizik Syihab ya ini kawinnya ya. Atau mirip ya. Jadi anak-anak sekarang ini anak-anak sungai kita katakan mereka ini baik. Jadi kita doakan mereka baiklah karena zaman ini sekarang udah zaman narkoba. Kita doakan mereka generasi bangsa. Karena setiap yang memimpin negara ini orang-orang yang punya nafsu kuat maka hancurlah. Karena Indonesia hari ini mempunyai kekayaan yang begitu indah, begitu luas ya. Ketika tongkat jadi tanaman, lautannya tak terhitung, banyak ikan-ikan hasil. Maka sekarang banyak juga hari ini negara-negara asing yang ingin menguasai ikan-ikan kita karena memang sulitnya keadilan di negara kita ini. Baik kami hari ini lagi berjalan hadirin. Jadi kita lihat rumah-rumah di sini luar biasa, masya Allah. Ya. Jadi hari ini kami setelah mengisi acara Maulid dibawa panitia untuk menikmati suasana air laut di daerah Berandan, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Jadi merupakan suatu kesenangan, suatu penghargaan yang luar biasa karena kita tahu seperti saya kampungnya jauh dari laut. Jadi ini merupakan udah senang nampaknya berinteraksi dengan alam laut yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi lihat mereka itu silap-silap itu bisa jatuh itu kan. Jadi mereka nampaknya sudah biasa. Udah biasa mereka itu udah nampaknya udah nyaman. Anak-anak sekarang. Ini ada nelayan. Nyari ikan. Ngapain bang? Nyari ikan. Allah, ini masang jala hadirin. Beginilah kegiatan di kampung kita. Bahkan ini anak-anak lajang. Iya, langsung kita melihat ya, mencari ikan. Baik, ini batasnya. Oh, desa apa Pak? Desa Kelantan berbatasan dengan? Perlis. Oh, Perlis ya. Oh, sana udah desa Perlis.
Iya. Oh, ya, jadi kita hadirin pemirsa memasuki desa Perlis. Nah, nanti kita lihat bagaimana situasi. Ini dalam ya Pak ya lautnya ini ya. Ya Pak. Kedalamannya berapa ya? Kurang 8. 8 lah ya. Dalam juga. Masya Allah. Iya. Jadi Bu Epa pun main-main air ya. Jadi itu menunjukkan hati yang gembira, iman yang menonjol ya. Iya. Allah Akbar. Nah, jadi oh itu Pak desa Perlis ya Pak ya. Desa Perlis. Oh batasnya. Oh gitu. Ini memakai dana APBD juga ya Pak ya buat jalan ini ya. Jadi hari ini Kabupaten Langkat punya cerita banyak kekayaan alam ya. Memang. Itu pohon apa Pak? Bako. Oh pohon bako ya. Udah hadirin pemirsa, demikian perjalanan kami. Saksikan YouTube ini, jangan lupa like dan subscribe supaya mendukung channel ini. Doakan kami sehat dalam berdakwah bersama tim YouTube Pak Haris ya, mirip dengan tuan guru kita Imam Besar Habib Rizik Syihab. Nah, jadi hari ini kita doakan para ulama kita. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.